Langit senja menumpahkan warna jingga tembaga di atas permukaan kaca-kaca gedung bertingkat yang rapi di pusat kota Bandung. Awan-awan tipis menggantung rendah, seolah menunggu malam menyelubungi kota. Di antara deretan gedung itu berdiri satu bangunan tinggi yang sudah berdiri sejak 2 dekade lalu, tak pernah benar-benar tua, tapi juga tak sepenuhnya baru. Diangkatnya, Raka mengawali malam pertamanya sebagai satpam shift malam. Usianya masih 27, badan tegap dan langkahnya selalu mantap. Setelah 2 minggu menjalani shift pagi dan beradaptasi dengan ritme kerja, tiba-tiba ia diminta menggantikan jadwal malam oleh atasannya, Pak Gunarto. Alasan resminya, Pak Husni, satpam senior yang biasa jaga malam, harus dipotong jadwalnya karena masalah kesehatan mendadak. Tapi rumor di antara petugas kebersihan yang suka datang ke lorong menyebutkan hal lain. Ada sesuatu tentang malam yang tak pernah dijelaskan secara langsung, hanya dibisikkan pelan-pelan, seperti doa yang gagal melindungi. Awalnya Raka justru merasa antusias. Shift malam berarti suasana lebih tenang, tidak banyak lalu lalang karyawan, tidak ada rapat mendadak, dan lebih banyak waktu untuk duduk sambil memeriksa monitor. Tapi sejak malam pertama, ketenangan itu terasa asing. Gedung itu seolah berganti jiwa begitu matahari terbenam. Lampu-lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya dingin yang terasa menusuk, tidak hanya di mata, tapi hingga ke kulit. Pantulan cahaya dari lantai marmer seperti bergerak dengan pola yang tidak selaras dengan bentuk ruang. Di ruang kontrol utama, tempat ia duduk mengawasi CCTV, Raka mulai menyadari satu keanehan kecil yang berulang. Lift. Entah kenapa, angkat itu suka terbuka sendiri. Tanpa ada yang menekan tombol, tanpa ada suara langkah mendekat. Lebih aneh lagi, lift sering berhenti di lantai 12. Meskipun Raka tetap tahu bahwa lantai itu sudah tidak digunakan. Lantai 12 hanya menyimpan ruang kosong, dulunya bekas kantor divisi hukum perusahaan yang kini sudah dipindahkan ke gedung baru. Semua ruangan terkunci, lampu dimatikan, dan tidak ada kegiatan apapun di sana sejak 2 tahun lalu. Tapi setiap malam, sekitar pukul 11, tombol di panel kontrol akan menyala, menunjukkan lift naik, lalu pintu terbuka, dan tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat rasa penasaran mengalahkan rasa takut, Raka mencoba naik ke lantai 12. Lorong panjang itu sunyi, hanya terdengar suara AC sentral yang menggeram pelan. Tapi di ujung koridor, tepat di depan arsip ruang lama, ia melihat kumpulan udara kecil, seperti bekas langkah kaki. Tidak ada suara, tidak ada tanda apapun, tapi hatinya menegangkan tanpa sebab. Ia mundur perlahan, lalu menutup pintu lift dengan tergesa-gesa. Malam berikutnya, ia menyimak rekaman CCTV dari lantai 12. Hanya ada gambaran buram lorong gelap, hingga pada pukul 2.17 dini hari, sebuah bayangan muncul. Samar, nyaris tak berbentuk, namun jelas menyerupai siluet wanita yang berdiri diam di ujung koridor. Ia tidak bergerak selama lebih dari 15 menit. Tak lama, gambar bergoyang, dan bayangan itu hilang seolah terserap di udara. Dengan tangan dingin, Raka menampilkan rekaman itu pada Pak Gunarto. Pria parubaya itu hanya menatap layar beberapa detik, lalu tersenyum kecut, senyum yang lebih mirip pengakuan pahit daripada tanggapan ringan. Gedung tua memang suka main-main, katanya pelan, sebelum melanjutkan pekerjaan seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tulang Raka bicara lain. Ia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang terus memperhatikan setiap langkahnya di malam hari. Suara langkah kaki yang tidak pernah sampai ke tujuan, bayangan yang muncul di ujung mata namun hilang saat dilihat langsung, dan hawa dingin yang menyeruak begitu cepat seolah datang dari tempat yang tidak mempunyai sumber logika. Malam berikutnya, Raka memutuskan lebih waspada. Ia mencatat setiap aktivitas mengangkat, memeriksa semua lantai, dan bahkan mencium bau aneh yang terkadang muncul tiba-tiba di dekat tangga darurat, seperti bunga yang terbaring dicampur kelembapan basah. Ia mencoba mengabaikannya,
mengira itu hanya kelelahan atau perasaan yang terlalu diresapi. Tapi tidak bisa. Malam-malam di gedung itu terasa hidup, bukan dalam arti penuh energi, melainkan seperti tubuh yang bernapas pelan dan mengamati. Pernah sekali, saat ia menelusuri tangga untuk patroli, ia merasa bahunya disentuh. Bukan seperti sentuhan manusia, tapi seperti helaian rambut yang menyapu kulit. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia berdiri diam, napas tercekat, mendengarkan ketenangan yang menggulung seperti ombak halus di lorong kosong. Waktu seakan berhenti. Dalam mencapai itu, Raka merasa gedung itu memiliki denyut nadinya sendiri. Tidak cepat, tapi konsisten. Lantai yang terasa hangat pada siang hari, kini seperti dingin dan mati. Dinding yang penuh papan informasi kini tampak kosong meski penuh kata-kata. Semua berubah, seolah dunia dalam gedung itu memiliki dua sisi. Siang untuk manusia, malam untuk sesuatu yang lain. Yang paling mengusik pikiran adalah kenangan Pak Husni. Sebelum menggantinya, pria tua itu sempat berkata sambil tertawa kecil, "Lantai 12 itu tempat tamu malam." Saat itu Raka hanya mengira sebagai lelucon. Tapi kini dia tahu, itu bukan sekadar kata-kata. Itu peringatan. Setiap malam, Raka mengisi laporan seperti biasa, mencatat jam patroli, kondisi pintu dan jendela, namun selalu menghindari penulisan hal-hal yang aneh. Saya tahu, tidak akan ada yang percaya. Atau lebih buruk, mereka percaya, tapi memilih diam. Dan saat malam benar-benar sunyi, sekitar pukul 3:10, monitor CCTV kadang menampilkan sesuatu di lantai 12. Seperti cahaya samar dari lampu yang tidak pernah menyala. Seperti kehidupan kecil yang masih bertahan di tempat yang seharusnya sudah mati. Raka tahu, ada yang tidak ingin ditinggalkan di sana. Sesuatu yang menunggu. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dikenang. Dan kini, ia bagian dari malam itu. Hujan mulai turun sejak sore, dan malam itu, langit seperti menyimpan beban yang tak sanggup lagi ditahan. Petir menyambar sesekali, membelah langit seperti guratan luka di wajah malam. Di dalam pos penjagaan gedung, suara rintik hujan terdengar seperti bisikan yang mengendap di balik kaca. Raka duduk sendiri, di antara monitor-monitor kecil yang menampilkan lorong dan sudut-sudut gedung yang kini nyaris kosong sepenuhnya. Biasanya, malam seperti ini terasa damai, dingin dan sunyi. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Udara lembab perlahan masuk ruang jaga meskipun semua jendela tertutup rapat. Tidak ada suara selain hujan, dan mengukur jam jarum yang terdengar seperti langkah-langkah kecil yang mendekat dari jarak jauh. Raka memeriksa jadwal kerja dan mencatat laporan awal. Tidak ada yang janggal di atas kertas. Tapi CCTV kembali menunjukkan satu hal yang membuat tengkuknya kaku. Di panel kiri bawah, angkat menuju lantai 12 kembali aktif. Jam menunjukkan pukul 27. Tidak ada karyawan lembur. Tidak ada petugas kebersihan yang dijadwalkan naik. Dan tetap saja, pintu lift terbuka kemudian tertutup kembali, tanpa satupun bayangan melintas di dalamnya. Pada saat itu juga, listrik tiba-tiba padam selama beberapa detik. Hanya suara petir yang mengeluarkan malam melalui dentum yang mengejutkan kaca. Genset otomatis menyala seperti biasa, dan lampu darurat menyinari sebagian area. Namun anehnya, monitor-monitor CCTV tetap gelap. Bukan hanya satu atau dua, melainkan semuanya. Raka merasa ada yang mengintip dari balik dinding. Bukan secara fisik, tapi lewat udara. Ia merasa penasaran. Didekati. Tak ada pilihan lain selain melakukan patroli manual. Ia mengambil senter dan radio komunikasi yang sudah lama tidak digunakan. Menyusuri lorong menuju tangga darurat yang kini lebih sunyi dari biasanya. Tangga itu sempit, dikelilingi dinding beton tua yang dinginnya meresap sampai ke tulang. Cahaya senter menyorot dinding-dinding yang ditumbuhi lembab, terkadang terlihat bercak hitam seperti jamur tua. Semakin tinggi ia melangkah, udara semakin pekat.
Di lantai 9, senter Raka meredup sebentar. Baterai masih penuh, tapi cahayanya bergetar seperti diganggu. Ia terus naik, satu lantai ke lantai 10, lalu 11. Setiap langkahnya menggema, namun gema itu terkadang tak sesuai ritme kaki. Seolah ada langkah lain, mengikuti 1-2 meter di belakang. Akhirnya, ia tiba di depan pintu besi lantai 12. Tangannya sempat ragu, tapi dia harus melanjutkan. Ia membuka pintu perlahan, dan hembusan udara dingin menerpanya seolah keluar dari ruangan berpendingin tanpa mesin. Lorong itu gelap, hanya beberapa lampu menyala. Sebagian berkedip tak menentu, seperti kelopak mata yang memaksa tetap terbuka di tengah mimpi buruk. Raka melangkah masuk, mencatat kondisi lorong seperti biasa. Tapi di tengah catatan, dia mencium aroma samar yang seharusnya tidak ada. Bunga. Melati. Tapi melati yang basi, seperti direndam dalam air kotor selama berhari-hari. Suasana seperti terhisap ke dalam ruang hampa. Tak ada suara. Bahkan langkahnya sendiri terasa seperti tidak menjejak apapun. Ia menerobos lorong, matanya terus tertutup pada ujung koridor yang gelap. Hingga tiba-tiba, cahaya dari lampu di ujung lorong menyala dan menampakkan sesuatu. Seseorang berdiri di sana, sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih yang tergerai menyentuh lantai. Ia berdiri membelakangi Raka, menghadap dinding. Tidak bergerak, tidak bersuara, tidak hidup, tapi juga tidak mati. Jantung Raka berdegup keras, seperti hendak menghantam dadanya dari dalam. Ia tidak bisa bergerak. Tangannya gemetar. Cahaya senter menyinari sosok itu dengan intensitas yang membuatnya semakin nyata. Tidak seperti bayangan di monitor CCTV. Kali ini, sosok itu hadir, membeku dalam diam yang panjang. Raka mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat. Seolah lantai mengikatnya. Ia menutup mata sejenak, berusaha berpikir jernih. Tapi saat ia membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Lorong kosong kembali. Hanya lampu yang berkedip, dan udara yang membeku. Tapi kemudian, suara tawa lirih terdengar. Tidak keras. Tidak marah. Justru seperti bisikan lemah yang tercekat, mengambang di antara dinding lorong. Tawa itu datang dari segala arah, seperti suara yang tersesat dan terpantul tanpa tujuan. Raka berbalik dan berlari. Ia tak lagi peduli pada catatan, pengirim, atau radio yang terjatuh. Ia hanya ingin keluar dari lantai 12 secepat mungkin. Tangga darurat seolah menjauh, lorong terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Tapi ia akhirnya berhasil membuka pintu dan turun dengan napas tercekat. Keringat dingin membasahi punggung. Ketika ia tiba kembali di pos jaga, seluruh tubuhnya gemetar. Ia mencoba menyalakan monitor, tapi semuanya masih hitam. Dalam ketakutan, ia menghubungi satu-satunya orang yang bisa dihubungi malam itu. Pak Dimas, satpam cadangan yang tinggal tidak jauh dari gedung. Pak Dimas datang 15 menit kemudian. Wajahnya tidak menunjukkan ketidaknyamanan saat melihat keadaan Raka. Ia hanya memegang pundaknya, dan tanpa sepatah kata pun, mengantarkan Raka pulang. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Tapi di antara deru mobil dan suara hujan, Raka tahu malam itu, sesuatu telah berubah. Setibanya di rumah, ia mencoba tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, lorong itu muncul kembali. Sosok itu, gaun putihnya, tawa lirih yang menempel di gendang telinga, seperti bekas luka yang tak bisa hilang. Ia merasa telah melewati batas yang tidak seharusnya disentuh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bekerja, Raka merasa benar-benar ditelan malam. Pagi datang tanpa cahaya. Awan tebal menggantung di atas kota Bandung, menutup langit seperti tirai kelabu yang enggan terbuka. Raka duduk diam di halte kecil tak jauh dari gedung tempat kerjanya. Matanya menatap kosong ke jalan yang basah oleh sisa hujan semalam. Tubuhnya hadir di dunia pagi,
Tapi pikirannya masih terjebak di lantai 12, di lorong dingin dan suara tawa samar yang terus tertanam dalam ingatan. Ia tahu harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan laporan malam. Tugas administratifnya tampak sederhana, namun hari ini terasa seperti beban berat yang tak bisa dielakkan. Ia melangkah masuk ke gedung dengan langkah pelan, melewati lobi kosong dan lift yang berdiri diam, seolah tak sampai di atas malam-malam yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Saat ia sampai di pos jaga, Pak Gunarto sudah menunggunya. Pria itu tak berkata apa-apa. Hanya menatap Raka lama, seolah mencari sesuatu di matanya. Kemudian, tanpa aba-aba, ia menegakkan badan dan berjalan menuju ruang istirahat kecil di lantai dasar. Raka mengikutinya, dan di sana, untuk pertama kalinya, semua yang selama ini hanya berupa potongan-potongan misteri, mulai terbuka. Pak Gunarto mengambil peta berwarna coklat dari laci lemari tua. Di dalamnya, tersimpan foto-foto jelek, potongan berita lama, dan dokumen internal yang sudah menguning. Ia menata semuanya di atas meja kecil, dan dengan suara lirih, mulai menjelaskan, bukan sebagai atasan, tapi sebagai saksi dari sesuatu yang telah lama dikubur. Lantai 12 dulunya adalah ruang kerja tim hukum perusahaan. Beberapa tahun yang lalu, tim itu menangani kasus-kasus besar yang melibatkan perebutan aset dan perlindungan kekuasaan. Tekanan pekerjaan yang tinggi, dan suasana di lantai yang dikenal tidak sehat. Salah satu pegawainya, seorang wanita muda bernama Laras, sering lembur sendirian, karena rekan-rekannya perlahan mundur satu persatu. Suatu malam, Laras ditemukan tergantung di ruang arsip. Tidak ada catatan bunuh diri. Tidak ada motif yang jelas. Hanya tubuh yang membiru, seutas tali tua, dan wajah yang terlihat tenang, seolah sudah berdamai dengan keputusasaan. Setelah kejadian itu, kantor divisi hukum dipindahkan. Lantai 12 ditutup dan tidak pernah digunakan lagi, kecuali oleh tim teknis atau petugas yang tak punya pilihan. Tapi gangguan mulai muncul. Petugas kebersihan yang melihat wanita berpakaian kerja berdiri di depan ruang arsip. Teknisi yang mendengar suara ketikan dari komputer yang sudah dicabut aliran listriknya. Satpam yang merasa seperti ada langkah kaki mengikuti mereka di lorong gelap. Termasuk Pak Husni. Ia adalah satu dari sedikit orang yang pernah berbicara jujur tentang lantai itu, walaupun hanya lewat lelucon tipis tentang tamu malam. Menurut Pak Gunarto, roh Laras tidak jahat. Aku hanya tersesat. Terjebak dalam waktu dan tempat yang belum selesai. Di antara kesibukan, tekanan, dan kesunyian yang ia alami sebelum kematiannya, Laras meninggalkan jejak yang tidak bisa dibersihkan oleh waktu. Setiap malam, jejak itu kembali mencari bentuknya. Kadang-kadang dalam cahaya. Kadang-kadang dalam suara. Kadang-kadang dalam keheningan yang menggantung di langit-langit. Raka mendengar semua itu tanpa menyela. Bukan karena ia tak percaya, tapi karena semuanya terasa masuk akal, justru karena terlalu nyata untuk dibantah. Ia mengingat wajah samar di ujung lorong, suara tawa yang seperti merayap di dinding, dan aroma melati yang tidak pernah berasal dari manapun. Semua itu bukan ilusi. Itu adalah serpihan tragedi yang belum selesai. Hari itu, Raka menulis laporan terakhirnya. Ia mencatat semua kejadian malam itu, tanpa menyensor, tanpa keinginan. Saya tahu, mungkin tidak ada yang akan membacanya dengan serius. Tapi dia ingin meninggalkan jejak, seperti Laras meninggalkan miliknya. Supaya suatu saat, jika ada orang lain yang menggantikan posnya, mereka tahu bahwa malam di lantai 12 bukan malam biasa. Setelah menyerahkan laporan, Raka membatalkan diri. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu, dia sudah melewati batas. Ia sudah melihat sisi gelap dari gedung yang tampak biasa itu. Ia sudah menjadi bagian dari cerita yang tidak pernah diceritakan dalam pelatihan kerja atau laporan harian. Dan dia tidak ingin menjadi bagian dari malam itu lebih lama lagi. Minggu-minggu berlalu, dan Raka mulai bekerja di tempat baru,
Gedung perkantoran kecil di pinggiran kota yang jauh dari pusat dan jauh dari lantai-lantai kosong. Tapi kadang-kadang, jika ia kebetulan melewati kawasan pusat kota, refleksif akan muncul di gedung tinggi itu secara bersamaan. Dan entah kenapa, cermin selalu tertahan di jendela lantai 12. Satu-satunya lantai yang tirainya selalu tertutup, bahkan di siang hari. Beberapa malam, ia masih bermimpi. Mimpi tentang lorong panjang dan lampu berkedip. Tentang langkah kaki yang tak pernah Anda ikuti. Tentang suara tawa lirih yang seolah berkata, "Aku masih di sini." Tapi dia tidak lagi lari. Ia hanya bangun, menyalakan lampu, dan duduk diam. Karena dia tahu, beberapa tempat, dan mungkin, memang tidak seharusnya tidur. Pesan penutup. Tidak semua tempat kosong itu mati. Kadang-kadang, mereka terlalu penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dan malam adalah waktu di mana mereka perlahan kembali menyapa dunia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk diingat.